Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang susunan gambar yang masuk ke dalam atau yang sudah dimasukkan ke dalam daftar bingkai, ya. Jadi ini adalah gambar-gambar kerja 2 dimensi, ya, rumah sederhana yang sudah semuanya gambarnya masuk ke dalam bingkai-bingkai kerja seperti ini. Jadi setiap gambar sudah masuk ke dalam bingkai kerja, ya, bingkai gambar kerja. Yang kemudian ini siap di print out. Nah, ini teman-teman, susunan ini susunan yang dianjurkan, ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk menyertakan pena dan buku lalu dicatat, ya. Dicatat dan diangen-angen atau diingat-ingat, ya. Seperti apa susunan gambar kerja itu. Ya, yang pertama apa dulu, kemudian apa, ya, akan kita pelajari dari atas sampai ke bawah semuanya. Ini wajib teman-teman ketahui, ya, untuk dijadikan pegangan, ya, bahan ajaran utama, ya. Karena jika teman-teman nanti mendapatkan proyek gambar, nah itu disusun sebagaimana yang kita bahas pada video ini. Lalu dijilid, ya, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan susunan pertama pada buku gambar atau dokumen gambar bangunan, ya, yang sudah, ya, atau yang akan di print out atau dicetak, ya. Susunan pertama atau paling atas itu adalah cover. Jadi susunan utama daripada gambar kerja bangunan itu adalah gambar cover. Jadi ini adalah cover, ya. Yaitu cover ini berisi keterangan gambar kerja bangunan, pembangunan rumah pribadi, atau pembangunan masjid, atau pembangunan gereja, atau pembangunan apa saja, ya, seperti itu, atau yayasan, atau sekolah, dan seterusnya, ya. Kemudian di bawah, kalau bisa disertakan sebuah gambar yang berhubungan dengan rumah itu sendiri seperti tampak depan ini. Jadi di atas ada keterangan, di bawah ada gambar tampak depan seperti ini, ya, untuk mempercantik. Nah, ini adalah cover. Kemudian pada keterangan, gambar keterangannya cover, ya. Pekerjaan rumah pribadi, lokasi Surabaya, pemilik Bapak Hartono. Nah, ini studio desain yang membuat namanya cut, ya. Halaman strap. Jadi halaman untuk cover ditulis strap strap seperti ini saja, ya, atau tidak ada halaman. Nah, setelah cover kemudian masuk ke gambar pertama, yaitu denah. Ya, setelah cover denah. Ini dia denah, ya. Keterangan gambar denah skala 1:100, ya. Denah skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik, ya. Kemudian halaman 1. Jadi denah itu berada pada halaman 1. Setelah cover, denah, ya, halaman 1. Kemudian halaman 2 adalah gambar tampak depan. Ya, jadi halaman kedua setelah denah adalah gambar tampak depan. Pada gambar keterangannya tampak depan, ya, T titik depan skala 1:100, ya, pekerjaan, lokasi, pemilik, dan seterusnya halaman 2, ya, seperti itu. Setelah tampak depan, halaman ketiga adalah tampak belakang. Nah, ini gambar T titik belakang tampak belakang, ya, skala 1:100, pekerjaan, lokasi, ya, pemilik, halaman 3 tampak belakang, ya, seperti itu. Kemudian halaman 4 tampak samping kanan. Halaman 4 tampak samping kanan, keterangan gambar T titik samping kanan skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 4, ya, jadi keterangan halamannya 4. Kemudian halaman 5 tampak samping kiri.
Gambar keterangan T, titik samping kiri ya, skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik ya, halaman 5. Perhatikan halaman 5. Jadi keterangannya 5 ya, tanpa samping kiri. Kemudian halaman 6, potongan A. Potongan A atau potongan awal, yaitu potongan yang menampilkan kuda-kuda secara utuh ya, seperti ini disebut potongan A. Ya, potongan yang berhadapan dengan kuda-kuda utama rumah sehingga kuda-kudanya nampak utuh seperti ini, terlihat dari depan, itu disebut potongan awal atau potongan A. Itu masuk ke halaman nomor 6 ya, setelah tampak samping kiri. Keterangan gambar potongan titik A, skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 6 ya, potongan A. Kemudian potongan B atau potongan yang memperlihatkan kuda-kuda dari samping. Jadi kuda-kudanya terlihat dari samping ya. Nah, potongan B. Jadi potongan A itu potongan melebar dalam kasus ini ya. Dalam rumah ini, model rumah ini potongan A itu potongan melebar dan potongan B itu potongan memanjang ya, dari depan ke belakang. Jadi potongan B itu dari depan ke belakang, kalau potongan A dari kanan ke kiri ya. Nah, jadi potongan B masuk ke halaman setelah potongan A, yaitu halaman 7. Keterangan gambar potongan titik B skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 7, potongan B. Kemudian setelah potongan, masuk ke gambar skema. Ya, ini adalah skema selop beton. Nah, skema selop beton, gambar skema selop beton, skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 8. Yaitu setelah potongan B ya, halaman 8 untuk selop beton, skema selop beton. Kemudian halaman 9, skema pondasi ya, gambar skema pondasi, skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik ya, halaman 9. Jangan lupa ya, halaman 9 atau setelah skema selop masuk ke skema pondasi ya, yaitu halaman 9 skema pondasi. Kemudian daftar ke-10 adalah skema kolom beton. Jadi ini adalah gambar skema kolom beton ya. Gambar keterangan skema kolom beton skala 1:100. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 10. Jadi kolom beton setelah pondasi ya. Kemudian halaman berikutnya halaman 11, skema ring balok beton ya. Skema ring balok skala 1:100 gambar ya, keterangan. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 11, ring balok beton. Setelah kolom beton, ring balok beton ya, berada pada halaman 11. Kemudian setelah ring balok beton, kita masuk ke skema atap. Skema atap skala 1:100 ya, keterangan gambar. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 12 untuk skema atap. Setelah skema atap, masuk ke skema keramik. Ya, ini gambar skema keramik. Keterangan gambar skema keramik skala 1:100. Ya, pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 13. Jadi setelah skema atap halaman 12, masuk ke skema keramik halaman 13. Skema keramik skalanya 1:100 ya. Nah, setelah skema keramik masuk ke halaman 14, yaitu skema pintu jendela skala 1:100. Gambar skema pintu jendela skala 1:100.
Pekerjaan lokasi pemilik halaman 14. Ya, halaman 14 skema ya, pintu jendela seperti ini ya, ada keterangannya juga ya. Nah, seperti itu. Halaman 14. Setelah skema pintu jendela, masuk ke halaman 15, yaitu skema elektrikal. Setelah pintu jendela, masuk ke halaman berikutnya, skema elektrikal skala 1:100 ya, keterangan gambar. Pekerjaan lokasi pemilik halaman 15. Jadi skema elektrikal masuk ke halaman 15. Skema elektrikal harus disertakan dengan lambang, keterangan lambang ya. Seperti yang sudah kita bahas pada pembuatan skema elektrikal. Lambang elektrikalnya ya ada di samping skema. Ya, pada pintu jendela keterangan tulisannya itu dikasih keterangan ya, kode-kodenya. Seperti itu ya. Setelah pintu jendela, skema elektrikal ya. Pintu jendela masuk di halaman 14, elektrikal masuk di halaman 15. Berikutnya setelah skema elektrikal, kita masuk ke halaman 16, yaitu gambar skema air kotor ya. Nah, jadi ini adalah skema air kotor. Ya, ada keterangan semuanya. Ada tulisan safety tank segala macam ya. Nah, skema air kotor skala 1:100. Pekerjaan lokasi pemilik halaman 16. Setelah skema air kotor, masuk ke halaman 17, yaitu gambar skema air bersih skala 1:100. Pekerjaan lokasi pemilik halaman 17 ya, skema air bersih, gambarnya ini dia. Nah, itu gambar-gambar utama ya. Halaman pertama cover, halaman kedua halaman pertama sekali ya, atau halaman strap. Halaman strap atau tanpa keterangan ya adalah cover. Keterangan gambar cover ya, cover gambar. Berisi keterangan gambar dan ada gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian halaman 1 diawali oleh denah. Halaman kedua diawali oleh tampak depan. Halaman ketiga tampak belakang. Halaman keempat tampak samping kanan. Halaman kelima tampak samping kiri. Halaman keenam potongan A. Halaman ketujuh potongan B. Halaman ke-8 skema slop beton. Halaman ke-9 skema pondasi. Halaman ke-10 skema kolom beton. Halaman 11 skema ring balok beton. Halaman 12 skema atap. Halaman 13 skema keramik. Halaman 14 skema pintu jendela. Halaman 15 skema elektrikal. Halaman 16 skema saluran air kotor. Halaman 17 skema saluran air bersih. Kemudian setelah itu masuk ke gambar detail. Gambar detail itu lebih kecil ya teman-teman, Anda perhatikan. Bingkai yang kotak hijau itu ya, itu lebih kecil daripada bingkai atap bingkai normal. Ini bingkai normal nih yang digunakan oleh skema dan denah dan tampak semuanya. Ini adalah bingkai ukuran normal ya, besar. Kalau untuk detail, bingkainya diperkecil semua. Anda bisa bayangkan, bingkai ini kecil sekali. Jika dibandingkan dengan bingkai yang besar ini, perhatikan. Ini bingkai yang besar, dan yang ini bingkainya kecil ya. Jadi itu untuk gambar detail, bingkainya bervariasi ya, kecilnya bervariasi. Nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang bingkai detail ini pada video tentang bingkai detail ya. Nah, oke, kita lanjut penataan halamannya dulu.
Setelah halaman 17 ditempati oleh skema saluran air bersih, kita masuk ke halaman 18. Jadi yang kecil ini ya. Nah, halaman 18 ditempati oleh detail beton. Gambar detail beton berisi detail kolom beton, detail slope beton, dan detail ring balok beton. Skala no scaling, jadi detail itu tidak perlu skala, tulisannya keterangan skalanya no scaling ya. Kemudian di bawah pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 18, detail beton. Ya, berisi detail slope, kolom, dan ring balok beton. Kemudian halaman 19 ditempati oleh detail pondasi, gambar detail pondasi, skalanya no scaling, tulisannya no scaling, tidak berskala ya. Halaman ke-19. Jadi gambar detail pondasi no scaling, pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 19. Detail pondasi. Halaman 20 ini sedikit lebih besar ya, kotaknya sedikit lebih besar. Halaman 20 ditempati oleh detail kuda-kuda. Keterangan skala no scaling, tidak berskala ya. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 20 ditempati oleh detail kuda-kuda. Kotaknya lebih besar daripada detail yang di atas ya. Kemudian setelah detail kuda-kuda masuk ke detail pintu jendela, ada 3. Ya, diawali oleh keterangan gambar detail pintu jendela, no scaling. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 21 ya. Setelah kuda-kuda, detail kuda-kuda halaman 20. Ini detail kuda-kuda halaman 20. Halaman 21 ditempati oleh detail pintu jendela yang di dalamnya ada gambar jendela tunggal dan jendela ganda disusun rata seperti ini ya. Nah, itu halaman 21. Halaman 22 ditempati oleh gambar detail pintu jendela juga, no scaling ya. Skalanya no scaling, pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 22. Keterangannya sama, detail pintu jendela ya. Keterangan gambarnya sama seperti yang di atas, juga detail pintu jendela. Ya, tapi perbedaannya di sini ada keterangan di dalam ya, jendela tunggal, jendela ganda. Kalau yang di bawah itu juga ada keterangan pintu tunggal, pintu ganda. Jadi setiap gambar itu ada keterangannya ya, ada tulisannya kecil seperti di dalam kotak besar seperti itu ya, yang menyertai gambar itu. Meskipun di sini keterangan gambarnya sama dengan kotak yang lain, yaitu detail pintu jendela dan no scaling, tapi di dalam kotak itu ada keterangan ini adalah pintu ganda. Ya, ini adalah pintu tunggal. Yang di atas itu ini jendela tunggal, ini jendela ganda seperti itu ya. Jadi detail jendela tunggal, detail jendela ganda, detail pintu tunggal, detail pintu ganda. Kemudian yang terakhir halaman 23. Ya, keterangan gambar detail pintu jendela juga, skala no scaling ya. Pekerjaan, lokasi, pemilik, halaman 23, halaman terakhir. Berisi detail pintu jendela ya, pintu gandeng jendela seperti ini. Ya, jadi untuk pintu jendela ini ada 3 halaman ya. Yang awalnya jendela ganda dan jendela tunggal, kemudian pintu ganda dan pintu tunggal, kemudian pintu gandeng jendela ya, seperti itu. Selesai. Disusun paling atas mulai dari cover sampai yang paling bawah adalah halaman 23, yaitu detail pintu jendela ya. Seperti itu, kemudian di print out, dijilid, diserahkan kepada konsumen. Teman-teman dihafal tadi ya, dicatat semua keterangannya. Karena itu sangat penting untuk penyusunan ya. Sedangkan berbicara tentang penyusunan gambar normal, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang bingkai. Bahkan 2 kali penjelasannya ya. Karena di situ ada 2 video bingkai seperti ini. Dan ada bingkai versi lain ya, yang datar di bawah.
Nah, itu teman-teman, cara meletakkan gambar pada bingkai itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Untuk gambar normal ya. Sedangkan untuk gambar detail, karena bingkainya kecil-kecil, nah ini kita masuk ke video berikutnya ya. Ada videonya. Oke. Demikian teman-teman ya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian keterangan penjelasan ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera teman-teman.